Tontonan apa yang paling seru di Toraja? Jawabnya adalah adu tedong atau adu kerbau. Ya, tontonan ini memang menjadi primadona masyarakat Toraja, tapi hanya bisa dinikmati dalam prosesi upacara pemakaman adat Toraja. Persiapannya pun tak kalah seru. Biasanya pemilik kerbau memasrahkan perawatan kerbaunya pada seorang gembala, Bre misalnya. Atas jasanya, ia memperoleh sejumlah upah. Dan kali ini, Bre kebagian tugas menyiapkan stamina kerbau milik majikannya sebelum bertanding. Cuci kalau sore, kasih minum, hanya itu. Kasih kalau satu minggu lagi kasih gula merah dengan telur supaya tidak cepat capek. Pemilik kerbau ini adalah Daniel Palayukan. Sebelum diadu, biasanya sang pemilik memberi nama kerbaunya. Dan nama yang dipilih Daniel untuk kerbau jenis pudu ini adalah Sabara. Sabara itu kalau bahasa Toraja, dalam arti bahasa Indonesia itu sabar, ya sabar. Sabar, jadi tidak itu ganas ya. Ya, jadi dari masing-masing pengembala kerbau itu memberikan nama tersendiri dia punya kerbau gitu. Sementara itu, penonton sudah antusias memasang taruhan. Besarnya antara 10 hingga ratusan ribu rupiah. Lantas, bagaimana kekuatan Sabara ya? Ternyata keberaniannya mampu menjutkan nyali lawannya. Dan Sabara pun menang. Tentunya saya merasa bangga sebagai pemilik kerbau itu ya, karena kerbau yang diadu itu kalau umpamanya menang ya tentunya kita merasa bangga ya. Walaupun tadinya kita tidak selalu mengharapkan 100% itu harus menang ya, tapi karena kebetulan dia menang ya tentunya dengan hati bangga ya sedikit bangga lah ya. Tentu saja pertandingan ini hanyalah bagian dari rangkaian prosesi upacara pemakaman dari Nenek Maria dan Nenek Ola dengan adat Toraja. Daniel sendiri adalah menantu almarhumah yang telah meninggal kurang lebih 6 bulan yang lalu. Kali ini, Daniel dan istrinya berkewajiban mempersembahkan kerbau untuk upacara pemakaman orang tua mereka. Banyaknya bervariasi, tergantung kemampuan putra-putri almarhumah. Nah, seperti orang tua kami ini 10 bersaudara, itu tidak semua sama. Ada yang 7 orang, ada yang 7 ekor, ada yang 5, ada yang 6, ada yang 2, dan itu paling kecil. Jadi tidak boleh dipaksakan di dalam setiap anak yang harus mengorbankan kerbau kepada orang tua. Dalam upacara adat yang disebut Mapasak Tedong ini, ada kalanya kerbau-kerbau tadi diarak mengelilingi desa lengkap dengan perhiasannya. Nyanyian arwah nan menyayat hati mulai terdengar. Dalam prosesi upacara pemakaman ini, seiring dengan banyaknya tamu yang datang melayat. Biasanya mereka datang sambil membawa sumbangan kerbau atau babi. Jadi saudara bersaudara daripada almarhumah itu ikut dibikinkan pondok supaya ikut mengisi pondok-pondok itu, dan dia juga memberikan semacam partisipasi 1 ekor kerbau atau 2 ekor kerbau. Dan pada waktu yang bersangkutan juga mengalami seperti ini, kita juga semua ikut berpartisipasi kepada upacara pemakaman tersebut. Setelah 2 hari berturut-turut tamu datang melayat, kini tiba saatnya prosesi pemotongan kerbau. 50 ekor kerbau yang sudah diadu dan diarak ini kemudian dipotong. Setiap anak itu memang harus berpartisipasi kepada orang tua, karena itulah kewajiban untuk menghormati orang tua terakhir, untuk meninggalkan semua sanak saudara anak-anak untuk selama-lamanya. Maka itu harus memotong kerbau sesuai dengan kemampuan.